Halo PMKers, apa kalian pernah mendengar nama hewan garangan? Sebagian masyarakat Jawa menyebutnya lenggarangan. Hewan ini memiliki bentuk seperti musang, bahkan sangat mirip. Ada berbagai jenis garangan yang ada di dunia ini. Namun, yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia kebanyakan adalah garangan Jawa. Meski bernama Jawa, akan tetapi hewan ini memiliki tingkat penyebaran yang cukup luas dan banyak ditemukan juga di Asia Selatan dan Tenggara. Kalau dilihat, memang sama persis seperti musang. Akan tetapi, sejatinya garangan merupakan spesies yang berbeda dan memiliki rabies, sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi. Nah, berikut PMK akan mengajak kalian mengenal lebih dekat dengan hewan yang satu ini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari PMK. Mencapai ukuran 70 mm hingga ujung jari. Mereka memiliki moncong yang runcing dengan ukuran telinga yang relatif besar. Seluruh tubuh mereka ditumbuhi bulu berwarna coklat kelabu hingga coklat kemerahan. Warna merah ini memiliki fungsi untuk membuatnya sulit terlihat saat sedang bersembunyi di sebuah lubang pohon dan lubang di tanah. Selain bentuk tubuhnya, ada keunikan lain yang dimiliki hewan ini, yaitu suaranya. Garangan memiliki 12 suara dasar yang bisa dibedakan oleh telinga manusia. Suara-suara tersebut akan dimodulasi secara spektral, intensif, dan temporal untuk berkomunikasi secara intraspesifik maupun interspesifik dalam jarak pandangnya yang terbatas. Keunikan itu menguntungkan mereka ketika berada di rerumputan dan semak belukar. Berikutnya, perilaku. Bisa dikatakan, hewan ini sangat aktif. Mereka akan berburu di siang ataupun malam hari. Jenis makanan mereka tidak berbeda jauh dari terenggiling. Mereka biasanya memakan serangga, ketam, katak, kadal, burung, cacing tanah, biawak, hingga ular. Namun, terkadang mereka juga sesekali memakan telur dan bangkai. Kehebatan mereka, salah satunya adalah mampu mengikat protein bisa ular agar tidak mematikan saat dikonsumsinya. Hal ini dikarenakan mereka tergolong genus Herpestes yang memiliki kandungan glycoprotein. Mereka juga punya kebiasaan untuk menjilati dan menghisap darah yang keluar dari luka mangsanya. Berikutnya, habitat dan persebaran. Habitat hewan ini kebanyakan hidup di hutan-hutan, terutama yang masih rimbun, dengan pepohonan atau semak-semak dan padang rumput. Hal ini berguna bagi mereka untuk bersembunyi di semak belukar sebagai tempat pertahanan dirinya dari serangan mangsa. Populasi mereka tersebar dari Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, satwa ini seringkali dijumpai di Pulau Jawa dan dikenal jenis garangan Jawa atau Herpestes javanicus. Namun, tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa ditemui di daerah lain, seperti Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan.
Selain itu, hewan ini juga bisa ditemukan di area persawahan, tambak, dan juga kebun. Mereka bahkan sengaja dipelihara dan dibiarkan berkeliaran oleh para petani untuk membantu mengusir tikus, ular, bekicot, dan serangan hama lainnya yang mengganggu tanaman padi dan jagung, sehingga acap kali menjadi ancaman gagal panen. Lalu bagaimana dengan masa perkawinan mereka? Untuk mempertahankan populasinya yang terbilang cukup singkat, biasanya hewan ini memiliki keinginan kawin ketika sudah masanya. Hewan ini tidak memiliki musim khusus, sehingga dapat melakukan proses perkawinan kapan saja. Rata-rata untuk betina bisa melahirkan 2 hingga 4 ekor anak dengan usia kandungan selama kurang lebih 6 minggu saja. Dan yang terakhir, status konservasi. Berdasarkan data dari Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), hewan bertaring ini tergolong dalam list concern. Meski demikian, populasi hewan pembawa virus rabies ini masih dapat terancam dikarenakan masih banyaknya perburuan dan perdagangan yang dilakukan manusia. Beberapa negara seperti Laos, Thailand, dan Vietnam, mereka kerap dijadikan sebagai target buruan. Sementara di Indonesia, terutama di daerah Medan, Sumatera Utara, satwa ini cenderung diperjualbelikan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, itulah sekilas mengenai hewan garangan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari PM Gang berikutnya.